Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kelompok kami. Perkenalkan, saya Suju Fatwani dengan NIM 2302010022. Kami dari kelompok 2 akan membahas tentang pengembangan bakat, kemampuan pribadi, dan pengembangan ide untuk peluang usaha. Baik, langsung saja pada slide pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian pengembangan bakat dan kemampuan pribadi. Pengembangan bakat dan kemampuan pribadi merupakan proses penting dalam meningkatkan kualitas diri seseorang. Setiap individu pada dasarnya memiliki potensi atau bakat yang berbeda-beda sejak lahir. Namun, bakat tersebut tidak akan berkembang dengan maksimal apabila tidak dilatih dan diasah secara terus-menerus. Nah, jadi pengembangan bakat adalah proses untuk mengenali, memahami, serta mengembangkan potensi alami yang dimiliki seseorang agar dapat dimanfaatkan secara optimal. Setiap individu tentunya memiliki bakat yang berbeda-beda seperti bakat dalam memasak, berbicara, desain, menulis, atau bakat lainnya. Namun, bakat tersebut tidak akan berkembang dengan baik apabila tidak diasah melalui latihan atau pengalaman. Sementara itu, kemampuan pribadi adalah keterampilan atau kecakapan yang dimiliki seseorang dalam melakukan suatu aktivitas secara efektif dan efisien. Kemampuan ini tidak hanya berasal dari bakat, tetapi juga diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, dan latihan yang berkelanjutan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa bakat merupakan potensi dasar, sedangkan kemampuan adalah hasil dari proses pengembangan potensi tersebut. Keduanya ini saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Slide selanjutnya ada jenis-jenis kemampuan pribadi. Secara umum, kemampuan pribadi dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu soft skill dan hard skill. Yang pertama itu soft skill. Soft skill adalah kemampuan non-teknis yang berkaitan dengan sikap, kepribadian, serta cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Kemampuan ini tidak terlihat secara langsung, tetapi sangat berpengaruh terhadap keberhasilan seseorang. Soft skill ini sangat penting karena menentukan bagaimana seseorang bekerja dalam tim, berkomunikasi, dan menyelesaikan masalah. Adapun contoh dari soft skill itu yang pertama itu ada komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan informasi dengan jelas. Yang kedua itu ada kepemimpinan, kemampuan memimpin dan mengarahkan orang lain. Yang ketiga itu ada kreativitas, kemampuan menciptakan ide-ide baru. Dan yang terakhir itu ada manajemen waktu, yaitu kemampuan mengatur waktu secara efektif. Dan yang kedua itu ada hard skill. Hard skill adalah kemampuan yang bersifat teknis, dapat dipelajari dan dapat diukur. Biasanya hard skill ini diperoleh melalui pendidikan formal, pelatihan, atau pengalaman kerja. Kemampuan ini berhubungan langsung dengan pekerjaan atau bidang tertentu. Contoh hard skill itu seperti yang pertama itu adalah memasak, yaitu kemampuan mengolah makanan. Contohnya itu seperti seseorang yang bisa membuat berbagai jenis kue. Yang kedua itu ada desain grafis, yaitu kemampuan membuat desain menggunakan aplikasi. Yang ketiga itu ada akuntansi sederhana, yaitu kemampuan mencatat dan mengelola keuangan. Dan yang terakhir itu ada digital marketing, kemampuan memasarkan produk secara online. Contohnya itu seperti mempromosikan produk melalui Instagram atau marketplace. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengembangan bakat dan kemampuan pribadi sangat penting untuk meningkatkan kualitas diri. Bakat yang dimiliki harus dilatih agar menjadi kemampuan yang berguna. Selain itu, seseorang juga perlu mengembangkan soft skill dan hard skill secara seimbang, karena keduanya saling melengkapi dan saling melengkapi dalam mencapai kesuksesan baik di bidang pendidikan, pekerjaan maupun usaha. Penjelasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Kaila akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu pentingnya pengembangan bakat. Pengembangan bakat yaitu proses untuk mengenali dan meningkatkan kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Hal ini sangat penting karena yang pertama dapat membantu mengenali potensi diri
Dengan mengembangkan bakat, kita jadi lebih memahami kemampuan yang kita miliki dan tahu kelebihan dari diri kita sendiri dan ada di bidang apa. Yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Semakin sering bakat dilatih, kemampuan akan semakin berkembang, sehingga membuat kita lebih percaya diri dalam melakukan sesuatu. Yang ketiga, membuka peluang usaha. Bakat yang dimiliki bisa dimanfaatkan menjadi peluang usaha, karena kemampuan tersebut bisa dijadikan produk atau jasa yang bernilai. Selanjutnya yang keempat, meningkatkan kualitas hidup. Jika kita menjalankan sesuatu sesuai dengan bakat kita, hasilnya cenderung lebih maksimal dan bisa membantu meningkatkan kehidupan kita menjadi lebih baik. Selanjutnya, sumber ide peluang usaha. Yang pertama itu ada hobi atau minat. Ide usaha dapat berasal dari hobi atau minat seseorang. Ketika usaha dijalankan berdasarkan ketertarikan pribadi, maka pelaksanaannya cenderung lebih maksimal karena didukung oleh rasa suka dan ketentuan yang tinggi. Selanjutnya, sumber ide peluang usaha. Yang pertama, hobi atau minat. Ide usaha dapat berasal dari mana aja, terutama hobi atau minat seseorang. Ketika usaha dijalankan berdasarkan ketertarikan pribadi, maka pelaksanaannya cenderung lebih maksimal karena didukung oleh rasa suka dan motivasi yang tinggi. Yang kedua, masalah di sekitar. Permasalahan yang terjadi di lingkungan dapat menjadi sumber ide usaha karena setiap masalah membutuhkan solusi dan solusi tersebut dapat dikembangkan menjadi peluang usaha. Yang kedua, kebutuhan masyarakat. Kebutuhan yang belum terpenuhi dalam masyarakat dapat dijadikan dasar dalam menciptakan usaha dengan memenuhi kebutuhan tersebut. Usaha yang dijalankan memiliki peluang untuk berkembang. Yang keempat, tren media sosial. Perkembangan tren di media sosial juga dapat memunculkan ide usaha untuk menciptakan peluang bisnis yang relevan. Yang kelima, pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi dapat menjadi sumber ide karena memberikan pemahaman langsung terhadap suatu masalah. Dari pengalaman tersebut, seseorang dapat menciptakan usaha yang sesuai dengan kondisi yang nyata di lapangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saila Najwa. Saya sebagai pemateri dan akan membahas pada bagian cara mengembangkan ide usaha. Nah, dalam mengembangkan ide usaha itu kita nggak bisa cuma ngasal kepikiran aja, tapi kita perlu beberapa langkah agar usaha kita itu bisa berjalan dengan lancar. Langkah pertama yaitu riset pasar. Artinya kita cari tahu dulu nih apakah ide kita dibutuhkan atau enggak sama masyarakat. Misalnya lagi ngetren apa, orang lagi butuh produk apa, dan siapa target pembelinya. Jadi kita nggak cuma ngasal ngejual aja, tapi tahu sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, mengamati pesaing. Di sini kita ngelihat usaha lain yang sejenis, kita pelajari kelebihan dan kekurangannya. Tujuannya bukan untuk meniru, tapi supaya kita bisa bikin sesuatu yang lebih menarik atau berbeda dari punya mereka. Yang ketiga itu inovasi produk. Nah, yang ini tuh termasuk yang penting. Ide usaha kita tuh harus punya nilai tambah. Misalnya dari segi rasa, kemasan, tampilan, dan juga pelayanan. Jadi orang punya alasan buat milih produk kita dibanding produk yang lain. Keempat, memanfaatkan media sosial. Sekarang promosi paling sering digunakan itu ya lewat media sosial. Contohnya seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Kita bisa kenalin produk kita ke banyak orang dan biayanya itu sangat minim, bahkan bisa gratis. Kelima, mulai dari skala kecil. Jadi jangan langsung besar, kita mulai dulu dari yang kecil, misalnya jual ke teman atau ke lingkungan sekitar. Jadi kita bisa evaluasi dan kita tahu nih produk kita ini sudah layak untuk dijual atau belum, atau masih perlu diperbaiki. Intinya, ide usaha itu harus dikembangkan dengan cara yang tepat, mulai dari memahami pasar, melihat pesaing, nentuin target, dan juga melakukan inovasi. Dengan begitu, ide yang awalnya sederhana bisa jadi usaha yang berkembang dan menghasilkan. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus. Jadi studi kasus ini menceritakan usaha Bintobol dari mahasiswa Universitas Jambi. Usaha ini muncul karena melihat banyaknya mahasiswa yang dibutuhkan makanan yang praktis, mengenyangkan, sehat, dan harganya terjangkau. Dari situ dia memanfaatkan kemampuan memasaknya yang dimiliki untuk membuat bento bowl, yaitu makanan dalam satu wadah dengan tampilan yang menarik.
Dalam menjalankan usahanya, dia memanfaatkan beberapa hal seperti kreativitas menu, bantuan teman untuk promosi dan lokasi yang dekat kampus, serta pemasaran lewat media sosial seperti Instagram dan WhatsApp. Selain itu, dia juga melihat peluang seperti tingginya permintaan makanan murah dan praktis, tren makanan sehat, serta masih sedikit pesaing. Agar usahanya berkembang, dia melakukan inovasi seperti menambah varian topping, menyediakan level pedas, membuat promo paket hemat, dan menggunakan kemasan yang menarik. Sistem pemesanannya juga dibuat pre-order lewat WhatsApp. Hasilnya, usaha ini mendapatkan respon yang baik, banyak pelanggan yang membeli ulang dan punya peluang untuk dikembangkan lebih besar lagi, seperti layanan delivery di sekitar kampus. Sekian dari saya.